saya gambar ini tuh kira-kira berapa jam ya? Sekitar 8 jaman lah ya. Untuk gambar ini tuh sekitar 8 jam. Kalau ini agak lama nih, karena satu mobil itu saya gambarnya itu butuh 5-6 jam. Ini ada berapa mobil ya? Jadi ini kalau diperbesar detailnya sama dengan ini nih, yang Ferrari ya. Jadi ini total 6 kali 11 mobil lah. Saya itu 6 jam ya, 6 jam kali 11 mobil itu butuh 66 jam. Jadi hampir 1 minggu lebih ya untuk mengerjakan infografik seperti ini. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Jadi ini ini pekerjaan saya di mana? Di Bola ya waktu itu untuk membuatan infografik. Kalau bentuk seperti ini ya. Ilustrasi, sebentar ya. Kok nggak ada? Ilus. Ya. Ya. Ini kalau kayak gini, gambar-gambar seperti ini udah tahu tekniknya. Gambar-gambar seperti ini udah tahu tekniknya belum? Ini vektor juga. Jadi ini saya gambar tahun 2006 kali ya. Jadi usianya itu udah cukup lama nih. Ini tahun 2006. Udah ngerti teknik membuatnya. Ini vektor juga nih. Itu awalnya dari foto, Pak? Iya, pertamanya dari foto, terus digambar ulang. Jadi kebetulan waktu itu ini ya, apa namanya, biasanya kalau saya itu belajar itu biasanya suka berkompetisi ya dengan orang lain, misalnya, ayo kita gambar ini persis gitu. Biasanya gitu. Nah ini saya gambar, teknik yang digunakan itu adalah teknik blend. Jadi teknik yang digunakan itu adalah teknik blend. Blend ya, teknik blend. Kalau kayak gini udah mengerti juga? Belum, Mbak. Belum, oke. Ya berarti nanti saya review sedikit ya. Harley. Agak berat-berat soalnya nih. Ya, nah kalau ini, ini biasanya saya ngasih tugas ke anak-anak semester 1 ya di Polimedia sama di TICK. Jadi dia harus bisa menggambar detail seperti ini. Kalian sudah bisa? Ini vektor juga sama. Ini pakai Illustrator. Ini kalau ini pekerjaan anak-anak Polimedia semester 1. Ini anak-anak Polimedia semester 1, jadi mereka saya kasih tugas untuk mengerjakan seperti ini. Dan semuanya bisa ya, bikin-bikin seperti ini dengan menggunakan tekniknya itu adalah teknik mesh. Untuk yang membuat seperti ini udah bisa belum? Kalau belum bisa nanti biar saya review juga untuk materi. Karena ini nanti berkaitan, materinya itu nanti berkaitan. Kalian harus bisa membuat ilustrasi seperti ini. Ini udah bisa belum teknik-teknik seperti ini? Belum, Pak. Yang detailnya gitu belum. Oh, belum. Oh, belum. Detailnya Berarti belum, detailnya belum. Oke, berarti terus kalau membuat-buat seperti ini udah pada bisa belum? Nah, ini seperti ini juga udah bisa belum? Karena kebutuhannya itu juga nanti sampai ke tahapan-tahapan seperti membuat seperti ini udah bisa belum? Kalau saya belum, Pak. Belum. Yang lainnya udah pada bisa?
Itu Belum. vektor juga kan ya Pak, bukan 3D. Ini Illustrator juga. Iya. Ini belum juga. Belum. Membuat desain seperti Pak. ini belum juga. Oke, berarti nanti saya ini ya. Saya review ya. Untuk Illustrator ada beberapa materi. Jadi nanti saya harapkan kalian masuk perkuliahannya itu on time supaya materinya banyak. Jadi total itu ada banyak materi. Jadi semester ini kalian harus menguasai paling tidak 5 software, ya. Jadi 5 software sama review untuk materi sebelumnya, baik itu Illustrator maupun Photoshop hingga ke tingkat yang profesional. Jadi saya harapkan kalian semuanya itu tidak boleh miss ya satu pertemuan pun, kalau bisa ya. Kalau nggak ada halangan sama sekali, karena biasanya kalau saya memberikan materi itu biasanya banyak, ya biasanya banyak. Kalau ketinggalan satu materi berarti keteterannya itu juga banyak. Mengerti? Ya, Paham? Paham. Oke. Jadi untuk semester ini yang utama sebenarnya itu cuma satu. Yang utama itu sebenarnya satu. Jadi kalian cuma belajar Adobe InDesign. Itu berdasarkan kurikulum. Tapi karena saya orang industri gitu ya, mengingat kebutuhannya banyak, dan di kampus lain ya, terutama di Polimedia, karena saya mengajar di Polimedia itu mereka juga belajar motion graphic dan video editing, serta infographic motion. Jadi semester ini materi yang ada di Polimedia saya tarik semuanya ke kalian. Jadi kalian harus menguasai Adobe After Effects. Jadi Adobe After Effects itu nanti dipergunakan untuk membuat motion graphic. Jadi ini nanti dipergunakan untuk membuat motion graphic. Nah, contoh motion graphic itu seperti apa sih? Nah, ini contoh yang saya kerjakan untuk DHL ya. Untuk DHL. Jadi ini contoh motion graphic. Jadi kalian nanti belajar motion graphic kira-kira seperti ini misalnya. Ini basicnya Illustrator juga ya. Jadi nanti bentuknya video motion seperti ini. Infographic motion dari satu contoh. Nah, terus kemudian nanti belajar bagaimana caranya membuat Instagram feed tapi dalam bentuk motion, karena nanti kebutuhannya itu kalian nanti tidak hanya kebutuhan di desain ya, itu nanti merambah ke digital. Jadi nanti kalian juga harus belajar tentang motion graphic misalnya untuk Instagram ya, atau social media design gitu ya. Itu juga sama, itu nanti kalian harus sudah bisa ya. Misalnya contohnya misalnya ini ya. Nah, bentuk-bentuk seperti inilah ya. Bentuk-bentuk seperti ini ya. Nah, ini ini bentuk-bentuk dasar ya yang banyak digunakan ya, ini untuk Instagram feed. Nah, terus kemudian yang ketiga itu nanti kalian akan belajar video editing, karena kebutuhannya itu ketika kalian mempresentasikan tugas kalian secara kelompok, itu kalian harus menyajikannya, presentasinya itu dalam bentuk video. Jadi kalian harus merekam setiap proses yang sedang kalian kerjakan dalam bentuk video, terus kemudian kalian sunting. Demikian juga kalian nanti belajar Adobe Audition. Jadi ini fungsinya untuk membuat voice over, mengkoreksi audio gitu ya. Itu juga yang harus kalian kuasai juga. Mengerti ya? Jadi satu topik ini kemungkinan catatannya itu ada berapa ya? Ada banyak sih ya. Bentar. Ini 12, 22 sama bentar. Kayaknya
Untuk modul 1 itu yang harus kalian kuasai ini ada sekitar 120 halaman ditambah 150 halaman. Jadi total itu mungkin kalian harus menguasai ada 400 sampai 500 halaman catatan. Paham? Materinya sebanyak itu? Tapi kalian tidak perlu menulis gitu. Kalian cukup memperhatikan di depan, tinggal menyimak apa yang saya sampaikan di depan karena ini catatannya nanti akan saya berikan ke kalian. Jelas? Sampai di sini? Rule pembelajarannya. Kalian siap tidak untuk belajar? Kalian siap Insyaallah tidak? siap, Pak. Siap ya. Jadi nanti belajarnya kita banyak. Nggak perlu khawatir. Dah, kita mulai saja ke proses pembelajarannya. Mulai hari ini kita akan belajar mulai dari Adobe InDesign terlebih dahulu, karena ini adalah materi utama yang harus kalian kuasai. Jadi saya fokusnya ke Adobe InDesign. Syukur-syukur selama 1 bulan kalian sudah menguasai Adobe InDesign dengan baik. Sehingga saya bisa melanjutkan ke materi ke motion graphic, infographic motion, video editing, dan Adobe Audition. Jadi materinya biar banyak ya. Jadi saya butuh kerja sama kalian ya. Semakin kalian belajarnya cepat, gitu, semakin kalian belajarnya pinter, gitu, saya akan memberikan materi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya saya mengajarkannya lambat, itu bukan karena saya yang lambat, berarti kalian pembelajarannya itu tidak bisa cepat, itu aja sih, ya. Jadi nanti saya akan jelaskan secara pelan-pelan, kalian hanya menyimak dari catatan yang ada di samping. Saya sudah kirimkan ke kalian ya catatannya ya. Sudah diterima belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Kita mulai dari ke Adobe InDesign. Sebenarnya Adobe InDesign itu apa sih? Jadi Adobe InDesign itu merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk membantu kita untuk membuat desain publikasi ya. Terutama yang jumlah halamannya itu banyak. Contohnya itu seperti buku, terus kemudian majalah, terus kemudian surat kabar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang membuat desain buku, majalah dan surat kabar selain dengan menggunakan InDesign gitu ya. Misalnya dengan Adobe Illustrator itu agak aneh, apalagi dengan Photoshop gitu ya. Itu lebih aneh lagi. Jadi kita harus menempatkan bahwa aplikasi-aplikasi ini punya fungsi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau Adobe InDesign ya berarti untuk membuat desain publikasi yang jumlah halamannya itu banyak. Seperti buku tadi sebutkan ya, majalah dan surat kabar. Nah, aplikasi yang sejenis dengan InDesign ada tidak? Ada. Kalau dulu itu ada namanya Adobe PageMaker. Jadi Adobe PageMaker itu cikal bakalnya InDesign juga. Karena dulu itu Adobe itu membeli PageMaker itu dari Aldus ya. Karena Aldus bangkrut, akhirnya dibeli Adobe. Adobe membeli Adobe PageMaker sampai ke versi yang ke-7, masih kalah bersaing dengan kompetitor, akhirnya keluarlah InDesign. Nah, kompetitornya dari InDesign itu apa? Namanya QuackExpress. Jadi softwarenya itu namanya QuackExpress. Itu software penata letak juga. Jadi QuackExpress ini sebenarnya adalah pionir dari konsep kerja Adobe InDesign. Jadi Adobe InDesign itu sebenarnya meniru QuackExpress ya. Jadi InDesign itu adalah meniru QuackExpress. Nah, dalam proses pembelajaran Adobe InDesign itu yang perlu kalian ketahui itu apa saja sih gitu ya, secara umum ya. Jadi kita bicara masalah InDesign basic dulu. Kita akan belajar InDesign basic dulu. Nanti detailnya itu nanti mulai minggu depan sudah mulai detail belajarnya. Kita mulai dari ke proses pembuatan dokumen. Jadi proses pembuatan dokumen di Adobe InDesign itu hampir sama dengan aplikasi-aplikasi lain ya, yang desain lain ya, yang berbasis Adobe ya. Berarti kalian harus akses menu file, kemudian new dokumen gitu ya, hingga nanti akan keluar dialog box seperti ini nih. Hingga akan keluar dialog box seperti ini. Nah, dialog box ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Kita mulai dari yang pertama itu adalah number of page.
Jadi number of page itu merupakan opsi yang kalian pilih ketika kalian akan menentukan jumlah halaman yang dibutuhkan pada publikasi. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat publikasi jumlah halamannya itu 16 gitu ya. Atau kalian ingin membuat publikasi jumlah halamannya itu 12 gitu ya. Nah, berarti kalian masukkan pada number of page. Jadi biasanya kalau jumlah halamannya banyak gitu ya, jumlah halamannya itu biasanya mengacu pada kelipatan 4 ya. Jumlah halaman biasanya mengacu pada kelipatan 4. Jadi jangan sampai kalian nanti membuat desain publikasi jumlah halamannya misalnya 6 atau ganjil gitu ya. Itu tidak tepat. Jadi harus kelipatannya itu adalah kelipatan 4. Itu berkaitan number of page. Kemudian yang kedua itu adalah start page. Yang dimaksud dengan start page itu apa sih? Kita mau membuat publikasinya itu mulainya dari halaman berapa misalnya. Kalau misalnya jumlah halamannya itu 4 gitu ya, mulainya dari halaman 2, berarti halaman terakhir halaman berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Jumlah halamannya ada 4. Mulainya dari halaman 2. Halaman terakhir itu halaman berapa? Ada yang tahu nggak? 1 ya Pak. Halaman terakhir ya halaman 5. Kan mulai dari 2. 2, ya, 3, 4, 5. Ngerti ya maksud saya ya? Ngerti Pak. Kalau mulainya dari halaman 1 berarti halaman terakhir halaman berapa? 4, betul. Jadi itu yang dimaksud dengan start page itu seperti itu. Jadi publikasinya itu nanti dimulai itu dari halaman berapa? Itu berkaitan dengan start page ya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan ukuran atau page size atau ukuran publikasi. Jadi ukuran publikasi itu biasanya ada dua jenis ya. Bisa menggunakan standar internasional, gitu ya, standar ukuran kertas internasional. Boleh juga kalian menggunakan custom ya. Dengan menggunakan custom artinya kalian bisa mengisi secara bebas ukurannya dengan mengisi pada width sama height-nya, pada panjang sama tingginya. Itu yang bisa kalian lakukan dalam proses pembuatan publikasi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah orientasi. Jadi saya tidak perlu jelaskan, ini panjang lebar. Jadi orientasi itu selalu ada dua ya, mau portrait atau mau landscape. Tapi kalau landscape itu sebenarnya jarang ya, karena kenapa desainer itu jarang sekali menggunakan landscape, karena biaya yang dikeluarkan antara portrait dan landscape itu lebih besar yang landscape. Lebih besar yang landscape. Dari sisi proses produksi ya, makanya hindari sih sebenarnya penggunaan landscape dalam desain. Hindari. Sebaiknya dihindari. Ini berkaitan dengan orientasi. Kemudian yang kelima itu adalah kolom number ya, kolom number. Jadi kolom number itu dipergunakan untuk membuat kolom pada halaman. Nah, kolom ini diperlukan kalau misalnya kalian membuat desain publikasi areanya itu luas. Contohnya misalnya majalah. Majalah itu kan ukurannya A4. A4 itu masuk kategori luas ya areanya ya. Jadi sebaiknya kalau majalah itu makanya dibagi menjadi kolom-kolom. Hal yang sama itu juga berlaku pada surat kabar. Surat kabar juga sama. Dia kan halamannya luas ya. Makanya perlu disajikannya itu dalam bentuk kolom-kolom. Kenapa tidak dibikin satu kolom? Karena kalau misalnya dibikin satu kolom, kalian bisa bayangkan misalnya baca surat kabar, kalian baca dari kiri sampai mentok sebelah kanan, kira-kira capek nggak? Makanya dalam surat kabar itu selalu dibikin kolom-kolom. Jadi kalau menurut penelitian itu, batas maksimal untuk readability dan legibility itu adalah 65 karakter. Jadi satu baris ya.
Jadi kalau udah lebih dari 65 karakter itu udah nggak legible sama readable lagi. Makanya dibikinlah kolom-kolom. Itu kalau halamannya luas ya. Halamannya luas. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini newspaper design gitu ya. Newspaper design. Ini kan selalu terbagi atas kolom-kolom ya. Nih ya, kita lihat di sini, ini selalu terbagi atas kolom-kolom. Ini juga sama, terbagi atas kolom-kolom. Tidak ada misalnya dibikin satu kolom. Nah, ini termasuk yang tidak baik ya. Jadi kalian lihat, ini kolomnya kan ada 3 kolom, jadi 1 kolom gitu ya. Ini termasuk yang tidak nyaman ya, tidak nyaman untuk dibaca. Kira-kira seperti itu berkaitan dengan kolom number. Kemudian, kolom gutter. Jadi, kalau kolom gutter itu dipergunakan untuk mengatur jarak antar kolom. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini ada 4 kolom ya. Ada 4 kolom. Nah, gutternya itu adalah mengatur jarak antar kolomnya. Gutternya itu dipergunakan untuk mengatur jarak antar kolom. Yang ketujuh itu adalah margin. Jadi tadi kolom number sudah, ya kolom number, terus kemudian kolom gutter. Nah, yang berikutnya itu adalah margin. Fungsi margin itu apa sih? Kalau misalnya kalian menggunakan Microsoft Word, itu marginnya dipergunakan untuk sebagai batas ketik. Hampir sama dengan ini. Jadi, fungsi margin itu adalah untuk mengatur jarak antar pinggir kertas dengan area penempatan elemen visual, terutama itu teks. Nah, ini ada dua model yang harus kalian perhatikan. Jadi ini kan ada posisi facing page-nya itu dalam keadaan aktif ya, atau tercentang. Ini facing page dalam keadaan aktif atau tercentang. Nah, kalau facing page dalam keadaan aktif atau tercentang, pada margin itu, pada margin dia komponennya atau opsinya itu terdiri dari top, bottom, kemudian inside dan outside. Jadi yang dimaksud dengan top itu yang mana sih? Ini top, ini bottom. Kalau inside itu batas pada lipatan. Inside, outside-nya itu di sini, ini outside. Ini kalau misalnya kita menggunakan ini ya, menggunakan facing page aktif. Nah, setting facing page aktif ini biasanya dipergunakan untuk desain publikasi seperti buku, majalah, dan surat kabar. Itu harus dipastikan facing page-nya itu harus dalam keadaan aktif. Saya ngajarinya kecepatan nggak? Saya ngajarinya kecepatan tidak? Enggak, Pak. Enggak. Bisa ya? Mas, Pak. Bisa, Oke. Pak. Aman, Pak. Aman. Oke. Jadi nanti kalau misalnya itu langsung dipotong aja ya. Kalau misalnya tidak jelas. Nah, terus kemudian jadi itu berlaku untuk buku, kemudian majalah dan surat kabar itu facing page dalam keadaan aktif ya. Nah, kemudian kalau facing page tidak aktif, yang muncul itu opsinya udah berubah lagi nih. Jadi yang di sini yang muncul itu adalah top, bottom, kemudian left dan right. Jadi beda ya. Facing page aktif sama facing page tidak aktif. Nah, setting facing page tidak aktif itu biasanya dipergunakan untuk membuat publikasi yang belakangnya itu blanko atau kosong. Contohnya misalnya, kalian bikin skripsinya atau tugas akhirnya itu pakai InDesign untuk naskahnya. Kan belakangnya kan selalu kosong ya. Belakangnya kan nggak diisi. Makanya dia biasanya menggunakan settingnya itu facing page-nya itu tidak aktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu contohnya itu adalah desain presentasi. Misalnya kalian ingin membuat desain presentasi interaktif dengan menggunakan Adobe InDesign. Bisa juga. Jadi Adobe InDesign itu bisa digunakan untuk membuat desain presentasi secara interaktif ya. Nanti diajarkan juga di akhir-akhir. Desain presentasi secara interaktif. Nah, itu juga facing page-nya itu dalam keadaan tidak aktif. Nah, dari opsi ke-1 sampai ke-7 ada yang mau ditanyakan? Tidak, silakan.
Kalian sudah punya catatannya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Kalau sudah jelas, kita masuk ke berikutnya. Kalian tahu bleed tidak? Ada yang tahu bleed dan cara penggunaannya itu untuk apa? Ada yang tahu bleed? Ayo, kalian udah semester 4. Ini namanya bleed nih ya. Jadi, bleed itu merupakan area yang dipersiapkan untuk toleransi potong ya, atau trimming ya. Pada saat finishing di percetakan. Jadi, bleed itu merupakan area yang dipersiapkan untuk toleransi potong ya, atau trimming pada saat finishing di percetakan. Nah, ini kalau kalian nggak ngerti ini akibatnya bisa fatal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, dari sisi desain ya, dari sisi desain. Ini pada saat kalian mengerjakan di komputer kalian, bentuk desainnya itu seperti ini nih, sebelum dipotong ya. Nah, oleh desainernya itu disiapkan namanya bleed atau area toleransi potong. Nah, ini setelah dipotong, setelah disebar gitu ya, hasil pemotongannya itu seperti ini nih. Mengerti ya? Paham, Pak. Paham. Jadi kalau misalnya kalian kapan sih bleed itu diperlukan gitu ya? Saya kasih tambahan di sini. Kapan bleed diperlukan? Kita mulai dari yang pertama. Bleed diperlukan jika ada elemen visual yang menyentuh pinggir kertas atau garis potong. Jadi kalau misalnya ada elemen visual yang menyentuh pinggir potong atau garis potong, itu harus dilebihkan sampai batas bleed. Contohnya itu seperti ini nih, bleed yang sebelah kiri ya. Misalnya ini garis potongnya kan kotak yang warna hitam ini. Nah, warna kuningnya itu menyentuh pinggir kotak, pinggir garis potong. Jadi dia harus dilebihkan sampai keluar, sampai area bleed. Ini harus dilebihkan sampai area bleed. Itu desain yang membutuhkan bleed ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah desain yang tidak membutuhkan bleed. Kenapa? Elemen visual berupa warna kuning itu kan tidak menyentuh pinggir garis potong. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Jadi, kalau dia tidak menyentuh garis pinggir potong, ya berarti kita tidak perlu menggunakan bleed. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, no bleed ya. No bleed itu jika elemen visual tidak ada jika tidak ada elemen visual yang menyentuh pinggir kertas. Atau garis potong. Itu fungsi dari perbedaan antara bleed dan no bleed. Nah, dari 8 opsi ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Saya kasih waktu, ada yang mau bertanya, number of page, start page, page size, orientation, column number, column gutter, margin, paging page aktif, paging page tidak aktif, bleed, gitu. No bleed, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas, oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini kemudian latihan ya. Coba silakan
latihan, silakan kalian kerjakan halaman ini nih, latihan ini ya, latihan pertama, latihan 001. Untuk pertemuan yang sekarang, silakan membuat dokumen dengan spesifikasi sebagai berikut. Coba boleh kalian aplikasikan. Kita mulai dari yang pertama apa? Tadi coba silakan kalian buat desain dengan setting seperti ini nih. Ya, silakan. Saya sudah kasih lihat tuh settingnya ya. Yang sebelah kanan. Number of page-nya itu 32, start page-nya itu 1, width-nya itu 21, height-nya itu 27, orientasinya itu portrait, kolomnya itu 5, gutternya 5, marginnya 2, ya, top, bottom, inside, dan outside, terus kemudian bleed-nya itu 0,5. Ini harus dipraktekkan ya. Jadi kalau tidak dipraktekkan nanti kalian akan keteteran nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jelas? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai proses pembuatan dokumennya? Kita mulai ya, ini 32, startnya 1, 21 kali 27, ya, misalnya gitu ya, 21, 27, ada 5, 21 kali 27, ini 5, oke, 0,5, 2 cm, nah semuanya sudah, settingannya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sekarang langsung di oke ya, langsung di oke ya. Langsung di oke. Ya, ini berarti kita sudah membuat halaman ya, membuat dokumen sesuai dengan instruksi yang saya berikan nih. Jadi number of page 32, startnya 1, page size-nya itu 21 kali 27,5, 27 ya maaf ya. Orientasinya portrait, kolom numbernya 5, gutternya 0,5, top bottom inside and outside, width-nya 0,5. Berarti ini sudah ya. Nah, kemudian berkaitan dengan InDesign, kalian harus mengetahui hal-hal dasar yang perlu kita ketahui ya ketika bekerja dengan Adobe InDesign. Kita mulai dari melihat halaman berikutnya. Jadi tadi kan kita sudah membuat ada 32 halaman ya. Kalau misalnya kita ingin melihat halaman berikutnya itu berarti kita scroll aja middle mouse-nya supaya bisa melihat halaman yang ada di bawahnya. Paham? Paham, Pak. Paham. Itu di scroll aja dengan middle mouse ya. Kemudian, oh saya misalnya ingin pindah ke halaman secara lebih detail. Pindah halaman secara lebih detail. Misalnya, oh saya mau pindahnya itu ke halaman 10. Nah, ini langkahnya kalian harus tampilkan page palette dengan mengakses menu window, terus kemudian kalian pilih page. Nah, di sini kalian bisa lihat halaman berapa yang ingin kalian lihat. Misalnya, oh saya melihat halaman 15, berarti halaman 15 itu adalah kita klik 2 kali. Klik, berarti ini halaman 15. Oh halaman 8, kita klik, oh berarti ini halaman 8. Halaman 1 diklik 2 kali, klik. Nah, gitu. Itu proses kalian pindah halaman secara lebih detail. Sampai yang kedua, ada yang mau ditanyakan?
Sudah bisa? Sudah mengerti? Pak itu pakai kolom ya Pak? Apa? Itu pakai kolom ya? Yang mana? Iya, ini pakai kolom. Sesuai yang tadi tuh. Instruksi yang tadi. Sesuai instruksi yang ini nih, Mas. Yang ada di catatan, ini kan number of page-nya 32, terus start-nya 1, kemudian page size-nya, page size ini, page size ya, page size, terus kemudian kolom number-nya 5, 0,5, nah kayak gitu. Sudah? Bisa? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, gitu ya, untuk pindah dari satu halaman secara detail itu berarti saya sudah jelaskan, sudah mengerti ya. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya kita menggeser halaman ya, berarti kita aktifkan selection tool, kalian tekan spasinya secara terus-menerus sampai keluar ke gambar tangan nih. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk menggeser tampilan halaman. Menggeser tampilan halaman ya. Jadi dengan menggunakan spasi ditekan terus. Jadi kalau misalnya kalian lihat saya seperti ini, itu berarti seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Maaf. Saya itu baru kena COVID, jadi saya kadang mungkin suka batuk ya. Minta maaf ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang ke C? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah melihat preview publikasi. Jadi, kalau kita lihat di sini preview publikasinya, tekan tombol W ya. W itu untuk melihat preview publikasi ya. Kemudian tekan tombol W untuk kembali seperti semula. Ini fungsi dari tombol W ya pada keyboard. Tombol W pada keyboard. Nah, kalau untuk memperbesar dan memperkecil tampilan, kalian gunakan Ctrl Min ya. Jadi, memperbesar dan memperkecil tampilan. Itu gunakan Ctrl plus dan Ctrl Min. Ctrl plus dan Ctrl Min. Jelas sampai di sini? Yes, Pak. Jelas. Itu fungsi dari fungsi-fungsi dasar yang harus kalian pahami dalam bekerja dengan menggunakan Adobe InDesign. Sudah saya kasih tanda merah. Oke. Saya lanjutkan ke materi berikutnya berkaitan bagaimana cara mendesain ya. Jadi Adobe InDesign itu merupakan aplikasi yang berbasis pada box. Ya, jadi Adobe InDesign itu merupakan aplikasi yang berbasis pada box. Jadi artinya ketika kita akan menempatkan teks, itu kita harus bikin box teks dulu. Ketika kita akan menempatkan gambar, itu juga harus bikin box gambar terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari menempatkan teks ya. Saya perbesar tampilannya, berarti Ctrl plus ya, Ctrl plus. Saya klik satu kali di halaman pertama misalnya. Saya geser. Jadi
Kita mulai dari pertama. Jadi type tool itu untuk membuat box text atau text frame lah ya, tepatnya ya. Text frame ya, atau text frame. Perangkat yang dipergunakan untuk membuat box text itu adalah type tool. Nah, ini cara kerjanya itu sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat box text, itu berarti kalian aktifkan type tool dulu nih. Type toolnya ini namanya type tool. Type tool diaktifkan. Kemudian buat area kotak dengan perangkat tersebut pada kolom ya, pada kolom halaman yang sudah dipersiapkan. Jadi kita buat aja kolom di sini nih. Bisa buat kolom 1 gitu ya. Kemudian ini 2, kemudian ini 3. Jadi kita bikin box dulu, box text dulu namanya. Jadi dengan cara seperti membuat kotak lah ya. Paham sampai di sini? Nah, bagaimana cara memasukkan teksnya? Nah, untuk memasukkan teks dummy, kalian aktifkan, perhatikan ya. Jadi aktifkan box text, aktifkan box text dengan selection tool. Jadi kemudian kita akses menu type fill with placeholder text. Jadi kalau misalnya kita mau ini nih, kita mau mengisi teks dengan teks dummy gitu ya. Berarti ini saya aktifkan, pilih menu type fill with placeholder text. Aktifkan ini type fill with placeholder text. Aktifkan type fill with placeholder text. Aktifkan type fill with placeholder text. Aktifkan type fill with placeholder text. Silakan kalian praktekkan. Sudah? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti buat bikin text box-nya tuh per kolom satu-satu gitu, Pak, nggak bisa langsung semua. Bisa, nanti ada cara cepat. Ini sengaja saya buat per kolom seperti itu supaya kalian terbiasa membuat box text. Supaya lancar aja dulu. Nanti ada shortcut-nya yang cepat. Ya. Jadi kalian ikuti Oke, dulu, Pak. bikin per kolom dulu. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Paham, oke. Kemudian bagaimana caranya kita menghubungkan box text? Jadi ini kan kalau kalian perhatikan tuh tadi kan antara box text yang satu dengan box text yang lain kan tidak terhubung ya. Nah, cara menghubungkan box text-nya itu kira-kira seperti ini. Pertama misalnya ini saya buat
buat box text lagi, misalnya seperti ini, saya buat box text, ini ada 5, 1, 2, kemudian 3, 3, 4 misalnya ya, 4, kemudian 5. Jadi ini kan box text ini tuh tidak terhubung. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, untuk menghubungkan antara text frame yang satu dengan text frame yang lain, itu caranya itu sebagai berikut. Perhatikan, pertama aktifkan selection tool, maaf nih, aktifkan selection tool. Nanti kalian koreksi ya itu ya. Jadi yang pertama itu aktifkan selection tool. Jadi kita aktifkan selection tool. Aktifkan type tool, ini bener ya. Sorry. Aktifkan type tool, ini betul, maaf. Tulisannya betul deh. Aktifkan kemudian buat area teks pada setiap kolom, ini tadi yang saya lakukan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu aktifkan text frame pada kolom 1, itu dengan menggunakan selection tool. Nah, ketika diaktifkan itu nanti ada simbol seperti ini nih. Ketika diaktifkan itu ada simbol seperti ini. Ini ada namanya input sama output. Output itu yang kotak agak besar di atas nih. Sudah menemukan belum? Import sama output. Sudah menemukan? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kita klik satu kali ya. Klik satu kali pada output. Seperti ini, klik satu kali pada output. Kemudian klik satu kali pada bagian tengah teks frame pada kolom kedua. Pada kolom kedua, diklik gitu. Ya, pada kolom kedua. Nah, ini hal yang sama itu juga berlaku pada kolom yang lain. Jadi aktifkan kolom kedua, klik output-nya, klik pada bagian tengah kolom ketiga. Klik pada output kolom ketiga, kemudian klik di tengah pada kolom keempat. Klik pada output kolom 4, kita klik pada bagian tengah kolom kelima. Nah, ini nyambung nih. Kemudian aktifkan salah satu keyframe, kemudian pilih menu type fill with placeholder text. Sudah nyambung belum? Teksnya. Nyambung nggak? Nyambung ya. Jadi itu proses bagaimana caranya kita menghubungkan antara text frame yang satu dengan text frame yang lain. Itu prosesnya itu seperti itu. Nah, kemudian yang ke-C adalah berkaitan dengan box gambar. Jadi box gambar itu berfungsi untuk menempatkan gambar ya. Jadi box gambar itu berfungsi untuk menempatkan gambar. Perangkat yang dipergunakan untuk membuat box gambar itu meliputi ada basic shape. Jadi kalau basic shape itu ada rectangle, ada polygon, ada ellipse gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya itu adalah Bezier curve atau bentuk bebas ya. Nah, ini biasanya perangkat yang dipergunakan itu adalah pen tool. Ini box gambar. Kita mulai dari yang pertama misalnya. Kita gunakan basic shape ya. Basic shape. Cara kerja membuat box gambar dan menempatkan gambar dengan menggunakan basic shape. Pertama, kita aktifkan perangkat namanya rectangle frame tool ya. Jadi rectangle frame tool itu adalah perangkat kotak yang tengah-tengahnya ada tanda silangnya. Sudah menemukan? Jadi aktifkan rectangle frame tool. Sudah menemukan? Sudah, Pak. Sudah. Kemudian kita buat area kotak pada halaman yang sudah dipersiapkan. Misalnya di sini ya, saya mau gambarnya di atas gitu ya. Berarti ini saya tarik seperti ini. Gambarnya di atas. Sudah, kemudian aktifkan kotak tersebut dengan selection tool atau panah yang warna hitam ya. Atau panah yang warna hitam aja. Biar lebih jelas. Jadi aktifkan kotak tersebut dengan selection tool atau panah yang warna hitam. Bisa aktifkan nih kotaknya.
Aktifkan kotak dengan panah warna hitam. Tinggal kalian pilih menu file, kemudian place. Jadi, pilih menu file, kemudian kita place ya. Kita place. Kita cari gambar yang kita butuhkan. Misalnya saya butuhnya itu misalnya harimau misalnya. Open. Sudah? Bisa? Cara memasukkan gambarnya? Bisa, Pak. Nah, untuk menyesuaikan antara gambar dengan frame, jadi untuk menyesuaikan antara gambar dengan frame, itu kalian cukup mengakses menu objek. Jadi kalian pilih menu objek, kemudian di situ ada fitting, pilihannya itu adalah fill frame proportionally. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyesuaikan antara gambar antara gambar dengan box gambar. Nah, untuk menyesuaikan posisi gambar dengan box gambar, gunakan direct selection tool. Jadi untuk menyesuaikan ya posisi gambar dengan box gambar, ini gambar, gunakan direct selection tool. Jadi contohnya itu kira-kira seperti ini nih. Oh, saya kayaknya ini gambarnya kurang turun. Saya gunakan direct selection tool, saya klik bagian tengahnya, saya turunkan. Nah, ini kira-kira seperti inilah. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke tadi box gambar, basic shape. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah box-nya itu adalah berupa bezier atau bentuk bebas ya. Jadi atau bentuk bebas. Jadi artinya ketika kalian membuat box gambar itu tidak terpaku pada bentuk-bentuk dasar ya. Boleh saja misalnya saya maunya itu box gambarnya itu bentuknya bebas, terserah saya gitu misalnya. Berarti yang harus dilakukan itu seperti ini misalnya. Ini saya membuat box gambar dengan menggunakan pen tool. Jadi pertama itu aktifkan pen tool, kemudian buat area bebas pada halaman yang sudah dipersiapkan. Nih, jadi ini yang saya lakukan. Saya gunakan pen tool. Nah ini bentuk box gambarnya itu kira-kira seperti inilah. Ya, ini bentuk box gambarnya. Kemudian aktifkan bentuk bebas tersebut dengan selection tool. Jadi kita aktifkan nih bentuk bebasnya dengan selection tool. Saya aktifkan seperti ini. Kemudian pilih menu file, place. Kalau file place berarti kita gunakan file yang kita butuhkan. Misalnya, saya butuh forest, open. Nah, untuk menyesuaikan antara gambar dengan box gambarnya, pilih menu objek, fitting, fill frame proportionally. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk melihat preview, tekan tombol W. Perhatikan ya. Untuk melihat preview, biar kalian terbiasa, tekan tombol W. Sengaja ya, saya ulang-ulang nanti supaya kalian terbiasa menggunakan shortcut-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan penggunaan basic shape, box gambar, dan box gambar dalam bentuk basic shape maupun dalam bentuk bebas. Jelas? Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut masih ke box gambar. Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin menyunting bentuknya. Ini sama persis seperti di Illustrator ya. Jadi proses editing pada frame gambar itu bisa dilakukan
dengan menggunakan direct selection tool ya, atau panah yang warna putih. Caranya bagaimana? Caranya itu bisa dengan cara menarik segmen, memindahkan posisi titik, ya. Ini cara-caranya ya. Memindahkan posisi titik dan menarik handle. Jadi kalau misalnya kalian saya kepengen memindahkan atau mengubah bentuknya, saya titiknya aja, titiknya saya aktifkan, kemudian saya tarik. Nah ini kan bentuknya jadi berubah gambarnya. Ini saya tarik juga. Oh, saya gunakan garisnya yang saya pindahkan. Boleh garisnya. Oh, kalau misalnya bentuknya kurva ada handle-nya. Jadi kalau bentuknya kurva itu contohnya itu pada lingkaran ya. Lingkaran ini kan kurva. Kalau mau menarik handle-nya itu berarti aktifkan titiknya, handle-nya ditarik seperti ini. Itu cara menyunting basic shape-nya untuk gambar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, itu Ya. bentuknya bisa digabungin nggak Pak? Misalnya bikin 2 bentuk jadi 1 gitu. Oh, 2 bentuk dijadikan 1 gitu misalnya. Kita membuat 2 bentuk dijadikan 1, bisa dengan menggunakan fasilitas Pathfinder. Misalnya ya, saya punya lingkaran, misalnya lingkaran sama 2 buah lingkaran lah ya. Saya buat 2 buah lingkaran seperti ini. Saya gabungkan dengan menggunakan fasilitas Pathfinder bisa juga. Sama kan seperti di Illustrator ya. Misalnya ini, Pathfinder, add. Nah, dia otomatis dia akan menjadi satu kesatuan ya. Seperti ini. Nah, gitu. Jelas? Itu maksud saya. Berarti sama persis kayak Illustrator ya Pak? Iya, betul. Bisa persis seperti Illustrator. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Editing shape-nya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Pak. Jelas ya. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan kembali ya. Nah ini kita yang akan kita bahas hari ini itu adalah sampai ke pengaturan teks ya. Sampai ke pengaturan teks, nanti kita latihan. Jadi latihannya kalian coba setiap halamannya itu kalian isi dengan desain terserah kalian ya. Menempatkan teks sama menempatkan gambar, tapi terserah kalian. Itu kan ada 32 halaman ya. Kalau bisa dilatih nanti minggu depan kalian perlihatkan ke saya hasilnya satu persatu untuk penilaian tugas ya. Jadi saya kepenginnya itu kalian coba latihan untuk mengisi setiap halaman ini dengan box teks dan box gambar seperti yang saya jelaskan tadi. Baik itu gambarnya itu baik dalam bentuk basic shape maupun dalam bentuk bebas. Ya, sekarang kita lanjutkan ke mengatur teks di InDesign ya. Jadi mengatur teks di InDesign. Ini materi terakhir. Jadi ada 2 hal yang harus kalian ketahui berkaitan dengan proses atau tahapan pengaturan teks di aplikasi Adobe InDesign ya. Yaitu meliputi pertama itu adalah pengaturan karakter ya. Pengaturan karakter, dan yang kedua itu adalah pengaturan paragraf. Jadi ada 2 hal yang harus diketahui dalam pengaturan teks di aplikasi desain ya, yaitu meliputi pengaturan karakter dan pengaturan paragraf. Kenapa di sini saya sebutkan itu aplikasi desain ya, bukan fokus pada InDesign, karena ini berlaku pada Adobe Illustrator,
berlaku juga pada Adobe Photoshop. Mungkin ada beberapa item yang tidak ada gitu ya. Berlaku juga pada Adobe InDesign. Ya. Jadi kita mulai dari misalnya pengaturan karakter ya. Kita mulai dari yang pertama nih, pengaturan karakter. Pengaturan karakter. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya saya buat area teks ya, buat area teks, saya isi dengan naskah misalnya, fill with placeholder text, type, fill with placeholder text, seperti itu. Ini saya pilih naskah seperti ini. Nah, kemudian saya lakukan proses pengaturan teks mulai dari yang pertama. Ini kan ada 1 sampai 9. Kira-kira mana yang tidak kalian pahami? Coba, pertama pengaturan jenis huruf. Pasti kalian sudah bisa melihat bagian di atas ya, untuk ngatur jenis hurufnya yang mana. Variasi huruf itu yang reguler ini variasi huruf. Jadi yang reguler ini nih variasi huruf. Yang 12 itu adalah ukuran huruf. 12 itu ukuran huruf. Yang 14,4 itu adalah jarak antar baris. Yang FA metrik itu adalah kerning. Ya, kerning untuk mengatur kerning. Yang FA 0 itu adalah tracking. Kemudian horizontal scale yang 100% dan vertical scale itu yang 100%. Dan baseline shift. Nah, dari ke-9 ini kira-kira mana yang tidak kalian pahami? Silakan. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Mana yang tidak kalian pahami? Sudah semuanya? Ngerti semuanya? Ada yang tahu kerning? Apa kerning? Ada yang tahu kerning? Perbedaan kerning sama tracking? Ada yang tahu tidak? Ayo. Ada yang tahu perbedaan kerning sama tracking? Hah? Hah? Jarak teks. Ya, jarak teks. Tapi bedanya apa? Bedanya kerning sama tracking ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Ayo, ada yang tahu tidak? Bedanya kerning sama tracking. Jadi, kalau kerning itu dia dipergunakan untuk mengatur jarak antar huruf tertentu ya. Jadi ini dipergunakan untuk mengatur jarak antar huruf tertentu. Nah, biasanya kalau kalian ingin membuat detail, ini sering dipergunakan. Contoh kasus misalnya saya sedang membuat desain logo misalnya. Desain logo ya, membuat desain logo. Kalau kalian perhatikan, ini saya mengatur jarak antara huruf AGS-nya ya. Saya mengatur jarak antar huruf AGS-nya itu dengan menggunakan kerning supaya saya bisa detail mengatur huruf A dan G atau G dan S. Jadi tidak menggunakan tracking. Nah, kalau tracking itu berlaku pada apa? Pada tulisan member of Saraswanti. Karena apa? Tracking itu dipergunakan untuk mengatur jarak antar huruf secara keseluruhan. Mengatur, jadi dipergunakan untuk mengatur jarak antar huruf secara keseluruhan. Jadi bedanya itu kerning dan tracking ya. Jadi kalau kerning misalnya saya mengatur E sama R, berarti ini saya atur 200, berarti jaraknya nambah tuh E dan R ya. Mengerti ya? Sampai sini. Coba. Nah, kalau tracking berarti ini harus diblok. Ini tracking. Ya. Jelas sampai di sini? Itu berkaitan dengan trackingnya. Nah, terus kemudian
horizontal scale dan vertical scale sebaiknya tidak dipergunakan ya. Ini saya tulis saja ya, sebaiknya tidak dipergunakan dalam pengaturan teks jika tidak terpaksa. Nah, ini saya kasih note ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Jadi horizontal vertical scale itu sebaiknya itu tidak dipergunakan ya dalam pengaturan teks jika tidak terpaksa. Nah, kemudian yang ke-9, baseline shift. Jadi baseline shift itu berfungsi untuk apa? Baseline shift itu berfungsi untuk mengatur posisi huruf terhadap garis baseline. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Jadi kalau kalian misalnya nulis H2O, duanya kan ke bawah kan? Ya nggak? Misalnya kalian nulis H2O ya, misalnya air ya misalnya. H2O. H2O, misalnya O. Oh, duanya turun ke bawah. Ini berarti duanya diaktifkan, kita gunakan baseline shift, turun ke bawah H2O. Ngerti? Ngerti, Pak. Paham. Itu fungsi dari baseline shift. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk mengatur karakter? Untuk mengatur karakter ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke berikutnya itu adalah berkaitan dengan paragraf. Ini kita belum latihan ya, nanti latihannya minggu depan saja, karena latihannya itu nanti sekaligus kita praktekkan cara kerja yang betul dari sisi soft skill sama dari sisi hard skill. Jadi yang saya ajarkan sekarang itu adalah hard skill, kemampuan teknis. Nah, nanti minggu depan kalian diajarkan soft skill, bagaimana cara mendesain, bagaimana cara mengatur teks yang benar untuk setiap komponen teks. Nah, itu minggu depan tuh. Kalian harus bisa. Nah, minggu depannya lagi bagaimana caranya kita mengatur gambar ya, atau mengolah gambar, baik dengan Photoshop itu seperti apa untuk InDesign, Illustrator seperti apa untuk InDesign, dan seterusnya. Jadi kita materinya banyak sekali, mohon jangan sampai tidak hadir ya, jangan sampai tidak hadir. Ya, kita lanjutkan ke paragraf. Paragraf. Nah, pada paragraf itu yang diatur itu pertama itu adalah berkaitan dengan rataan baris ya, atau alignment. Jadi yang pertama itu adalah rataan baris atau alignment. Sudah mengerti yang dimaksud dengan rataan baris? Misalnya rata kiri, rata kanan, rata tengah, gitu ya. Rata kanan kiri, contohnya itu seperti ini nih. Ini saya blok ya. Saya gunakan paragraf. Jadi ini diklik yang tombol ini nih, tombol bawah ya. Tombol atas itu kan untuk karakter, tombol bawah itu adalah untuk paragraf. Misalnya rata tengah, rata kanan kiri, rata kanan, full justify, justify with last line align center, gitu ya. Biasanya kalau untuk teks yang panjang itu yang boleh itu cuma 2, left indent sama line left sama justify. Biasanya yang digunakan itu ini. Rataan baris, mengerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah left indent. Jadi left indent itu dipergunakan untuk mengatur jarak antara teks frame kiri dengan naskah yang ada di dalamnya. Jadi misalnya left indent gitu, kita isi 1. Dia nanti semuanya itu menjorok ke dalam 1. Dia menjorok sebelah kiri ke kanan itu 1 senti ya. Itu left indent dan right indent. Kemudian ada first line left indent. Jadi first line left indent itu biasanya dipergunakan untuk pembeda antar paragraf. Jadi setiap awal paragraf itu nanti menjorok ke dalam. Sehingga kalau kita membaca sebuah naskah,
ketika ada baris yang menjorok ke dalam itu dianggap sebagai paragraf baru. Ini namanya first line left indent. Nah, gitu. Dia menjorok ke dalam tuh. Dia menjorok ke dalam sebanyak 1 cm. Mengerti sampai di sini? Yang Mengerti. ketiga, mengerti. Nah, kalau first line left right indent ini jarang digunakan ya. Ini sama seperti first line ya, tapi jarang digunakan. Sebaiknya tidak dipergunakan. Makanya tidak saya bahas nih. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pengaturan space before dan space after. Jadi space before dan space after itu juga seringkali dipergunakan untuk pembeda antar paragraf. Ya, jadi pembeda antar paragrafnya itu diatur dengan mengatur jarak antar paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Jadi sering juga dipergunakan sebagai pembeda antar paragraf dengan cara mengatur jarak antar paragraf. Nah, biasanya yang dipergunakan itu cuma salah satu saja. Space before saja atau space after saja. Ini kan ada dua ya di atas nih ya. Ini ada space before sama space after. Kita gunakan salah satu aja. Misalnya ini 0,5 gitu. Nah, ini antar paragrafnya itu sudah berjarak. Nah, ini juga sering dipergunakan nih dalam proses membedakan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nih sampai ke 5 untuk paragraf. Silakan. Saya kasih waktu kalau ada yang mau bertanya. Space before dan space after-nya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu drop cap number of line. Jadi drop cap number of line itu dipergunakan untuk membuat initial cap. Contohnya misalnya ini saya mau drop cap number of line-nya itu 5. Nah, ini awal pertama itu initial cap-nya itu ada 5 baris. 5 baris dan 2 karakter atau 3 karakter, berarti kalian gabungkan dengan number of karakter, drop cap number of karakter. Nah, gitu. Itu fungsi dari drop cap number of line dan drop cap number of karakter. Itu fungsinya itu seperti itu. Saya kembalikan seperti semula ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk sampai yang ke-7? Ada yang mau ditanyakan? Sampai yang ke-7 ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, berikutnya itu adalah balet ya. Balet ya. Balet itu berfungsi untuk membuat pointer. Nah, ini dari sisi estetikanya belum saya ajarkan ya. Ini baru dari sisi hard skill-nya. Kemampuan teknis kalian memahami tentang pointer ya. Jadi, yang dimaksud dengan balet itu, kalian bisa lihat di sini. Ini ada namanya balet list ya. Balet list kalau kalian klik berarti nanti ini fungsinya untuk membuat pointer, di depannya itu ada titik seperti ini. Ini namanya balleted list ya istilahnya ya. Istilahnya balleted list. Jadi berfungsi untuk membuat pointer dengan menambahkan simbol pada bagian depan. Menambahkan simbol pada bagian depan. Ini nanti kita atur cara mengatur simbolnya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu balleted list. Nah, kalau misalnya numbering list, gimana numbering list? Numbering list itu berarti dipergunakan untuk membuat ini apa namanya
pointer dalam bentuk angka atau huruf. Jadi yang kalian lihat di sini kan bentuknya kan angka ya. Ini sebenarnya bisa kita ganti dalam bentuk huruf. Nanti settingannya ada hal tertentu lagi. Itu berfungsi untuk membuat pointer dalam bentuk angka atau huruf. Ada yang mau ditanyakan sampai 9? Nah, ini tinggal sedikit lagi nih. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Jelas. Jelas ya. Kemudian kita masuk ke yang ke-10 ya. Kita masuk ke yang ke-10. Bentar dulu. Kalian itu satu kelas berapa orang ya? Kalian 21, Pak. Sekarang 21. Oh, sekarang 21 ya. Sebelumnya? Iya, Pak. Sebelumnya? Sebelumnya 22. Oh, ada yang itu, apa namanya? Cuti. Cuti ya, Pak. Oh, oke. Nah, kemudian yang ke-10. Yang ke-10 itu adalah hyphenate. Jadi, fungsi hyphenate itu dipergunakan untuk mengaktifkan pemenggalan kata ya. Nah, pemenggalan kata yang dipergunakan itu biasanya itu adalah dalam bahasa Inggris. Jadi, pemenggalan ya. Pemenggalan kata yang dipergunakan itu biasanya itu adalah bahasa Inggris. Sesuai dengan setting language ya. Jadi saya tambahkan sesuai dengan setting language. Nah, kalau misalnya kalian kepengen hyphenation-nya dalam bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa. Jadi dengan catatan kalian harus membeli plugin khusus. Belinya di mana? Belinya di Woodwing ada. Woodwing. Jadi nama plugin-nya itu namanya Smart Hyphenation. Dia dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kalau koran-koran besar seperti koran Tempo, koran bisnis Indonesia, itu kan malas tuh mengerjakan pemenggalan kata itu kan sama kayak seperti metani ya, istilahnya kalau bahasa Jawa ya. Atau nyari kutu ya. Kerjaan-kerjaan mengatur hyphenation itu seperti nyari kutu. Makanya Woodwing itu dia menyediakan plugins namanya itu adalah Smart Hyphenation. Woodwing ya. Namanya Smart Hyphenation. Kalian cari aja Smart Hyphenation Woodwing misalnya. Ini ya. Smart Hyphenation Woodwing. Ini contoh Smart Hyphenation Woodwing. Smart Hyphenation Woodwing. Nah ini. Jadi Smart Hyphenation-nya itu dalam bentuk macam-macam ya. Dalam bentuk bahasa ya, kalau kita sebutnya itu bahasa ya. Jadi kerjanya itu jadi lebih cepat. Ini Smart Hyphenation. Oke, kalau sudah kita lanjutkan nih Smart Hyphenation. Kalau kalian perhatikan ini ya, kalau ini dinonaktifkan hyphenate-nya dia nonaktifkan, pemenggalan kata yang ada di samping itu hilang semuanya. Tapi begitu diaktifkan, dia akan muncul lagi. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Jadi itu fungsi dari Smart Hyphenation. Kok Smart Hyphenation sih? Hyphenate, maaf. Itu kan punya Woodwing ya. Nah, kemudian yang ke-11 itu adalah fasilitas namanya Align to Baseline Grid. Nah, ini penting juga nih. Namanya Align to Baseline Grid. Align to Baseline Grid itu berfungsi untuk merekatkan ya, atau menempelkan teks terhadap garis baseline. Jadi, Align to Baseline Grid itu berfungsi untuk merekatkan atau menempelkan teks terhadap garis baseline grid. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar tata letaknya itu terlihat rapi, terutama pada komponen teks yang berupa body text. Jadi kalau misalnya kalian lihat surat kabar gitu ya, misalnya newspaper gitu ya,
teks yang paling banyak mengisi ruang itu adalah body text. Ini misalnya ya. Ini yang kan paling banyak mengisi ruang kan body text ini. Body text. Yang paling banyak nih body text nih. Yang paling banyak mengisi ruang itu adalah body text. Nah, kalau body text itu align to baseline grid-nya itu sebaiknya diaktifkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merekatkan atau menempelkan teks terhadap garis baseline dengan tujuan agar tata letak terlihat rapi. Ya, terlihat rapi antar kolomnya ya. Antar kolom ya. Maaf, saya tambahkan antar kolom terutama pada komponen teks berupa body text. Ini penting ya. Ini penting. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan baseline grid? Nah, cara mengaplikasikan baseline grid. Nah, kalau mau mengaplikasikan baseline grid itu, kalian harus memastikan dulu kita mulai dari cara mengatur baseline grid dulu ya. Kita mulai dari cara mengatur baseline grid dulu. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah cara mengatur baseline grid. Ya. Bagaimana caranya kita mengatur baseline grid? Pertama, kita akses menu edit, sama-sama ya. Jadi kita akan belajar mengatur baseline grid. Menu edit, kemudian, mau ke edit. Kalau di saya pakainya ini ya. Kemudian pilih grid ya. Pilih grid. Muncul nggak? Edit, kemudian grid. Muncul tidak? Muncul, Pak. Nah, kalian perhatikan mulai dari yang pertama startnya itu harus 0. 0, terus kemudian relative to-nya itu adalah top margin. Nah, untuk mengatur jarak antar barisnya itu kalian gunakan increment every ya. Jadi increment every-nya itu bisa kalian atur jarak antar barisnya. Jadi kalau misalnya, saya jarak antar barisnya itu misalnya saya kepengen misalnya 15 gitu ya. 15. Jadi di leading itu nanti pakainya 15. Ini misalnya ini pakai 15 misalnya. 15 poin. Oke. Dah. Itu cara mengatur baseline grid-nya itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan baseline grid? Pertama, kita aktifkan semua teks. Jadi teksnya kita aktifkan. Kemudian baseline grid-nya itu kita tampilkan dengan cara mengakses menu view, kemudian grid and guide, terus ada pilihan di situ namanya show baseline grid. Jadi kalau misalnya kita lihat grid yang sudah kita atur itu pilih menu view, grid and guide, kemudian pilih show baseline grid. Nah ini baseline grid yang kita gunakan nih, yang kita kerjakan. Jaraknya itu sudah jauh-jauh seperti ini. Nah kita aktifkan nih ya, kita aktifkan teksnya, yang atas dulu saja, yang atas. Kemudian klik tombol baseline grid-nya. Jadi klik tombol align to baseline grid, diklik. Jadi nanti teksnya itu nanti nempel pada garis baseline. Nempel nggak? Tapi cara align to baseline grid gimana, Pak? Hah? Cara align to baseline grid gimana? Nah, ini di blok dulu teksnya. Nanti ada tombol ini nih, Mas. Tombol yang ini nih. Di sebelah kanan, ini yang tombol yang ini nih. Paling kanan tapi yang bawah. Ada nggak? Paling bawah, tapi yang paling kanan nih, yang ini. Ada nggak simbol ini? Sudah menemukan? Simbol ini, Mas. Simbol ini nih, Mas. Simbol yang ini nih. Yang ini nih. Sudah menemukan belum? Align to baseline grid. Sudah menemukan? Sudah menemukan? Udah, Pak, udah.
Udah. Jadi Jelasnya Pak ya. ya, cara kerjanya itu aktifkan semua teksnya nih ya. Aktifkan semua teksnya, terus kemudian tampilkan baseline grid dengan mengakses menu view, grid and guide, show baseline grid gitu kan. Kemudian klik tombol align to baseline grid. Klik. Ini juga sama nih. Nah, biasanya ukurannya itu selalu sama ya, leading sama baseline gridnya itu sama. Nah, ini prosesnya. Jadi hasilnya itu nanti akan selalu rapi. Jadi kalau kalian lihat di surat kabar, kok kolomnya itu antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya itu rapih gitu ya. Itu karena menggunakan teknik ini, align to baseline grid. Nah, itu nanti akan dijelaskan di minggu depan. Kita mulai detail bagaimana caranya mengatur atau membuat desain yang baik. Karena secara teknis, basicnya itu sudah saya ajarkan cara mengatur teks dan menempatkan gambar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah install Adobe After Effects, Premiere, sama Adobe Audition? Belum Pak. Hah? Belum, Pak. Belum? Minggu depan sudah bisa? Tapi kayaknya kalau di laptop saya nggak kuat ya Pak. Gimana Pak ya? Oh iya ya. Gimana ya? Nanti sekali-kali kita praktek ke kampus deh ya. Boleh Pak. Nah, nanti kita Pak, praktek ke ya. Ya gimana? Mau tanya, ada batas tahunnya gitu nggak, Pak? Eh, Pengeluaran berapa? enggak sih, kalau misalnya komputernya agak perlu di lem biru ya mesti harus pakai yang CS6 aja nggak apa-apa. Oh ya, Pak. Pakai CS6 nggak apa-apa. Kasih, Pak. Ya, jadi pakai CS6 nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang lambat itu jangan dipaksakan yang pakai CC ya, atau yang CC ya. Pakai yang CS6 aja nggak apa-apa. Paham sampai di sini? Paham. Nah, sekarang saya butuh masukan. Perlu nggak saya ubah cara mengajarnya atau cara proses pembelajarannya? Bisa dimengerti atau tidak? Atau misalnya kalian mau memberikan masukan ke saya, sebaiknya saya harus mengajarnya bagaimana? Silakan. Mumpung awal pertemuan ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan tidak? Atau saya ngajarnya kecepatan Pak, ngajarnya bisa lebih pelan lagi tidak gitu, atau apa gitu, silakan. Ada nggak? Atau saya mengajarkannya kurang jelas gitu. Gimana? Pak, ini Pak, Ya, silakan. yang bagian InDesign-nya terlalu kecil Pak. Yang apa? Ini kan dibagi dua, split Ah, layar. Nah, InDesign-nya kalau di saya terlalu kecil gitu Pak. Jadi Oh, saya nggak ngelihat Bapak mencet Oh. apa sih, kurang ngelihat gitu. Oh gitu, ya. Berarti nanti diperbesar sedikit ya. Iya Nah, Pak. seperti ini cukup nggak? Seperti ini cukup ya. Ya, nanti diperbesar sedikit. Oke, itu ya. Berarti masukannya tampilan InDesign-nya itu diperbesar dikit ya. Tapi sebenarnya ini udah besar sih ya. Udah besar. Udah, ada lagi? Selain itu, silakan. Nggak apa-apa kalau mau memberi masukan. Jelas? Untuk hari ini jelas? Jelas Pak. Pak, Jelas maaf, ya. Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya yang tadi yang align to base grid. Ah. Waktu saya pencet, kenapa jadi ada jaraknya, Pak? Kayak Jauh-jauh ya? Heeh. Jauh-jauh. Berarti kamu harus cek ini dulu, Mas. Kamu cek dulu, di select all dulu. Sudah di select all, sudah? Sudah, Pak. Sudah di select all. Nah, kamu cek mengenai karakter. Di karakter itu adalah jarak antar barisnya. Ngerti? Jarak antar baris yang nomor 4 ini. Ngerti nggak jarak antar baris? Jarak antar barisnya berapa di teks? Yang ini nih, yang 14,4 ini. Di bawahnya 12, 14,4. Ini berapa nilainya kamu? 14,4. 14,4. Oke, ingat-ingat ya, nilainya berapa? 14,4. Oke, sekarang akses menu edit, preferences, grid. Coba. Akses menu edit,
Iya, sudah Pak. Akses menu edit, terus kemudian preferences, grid. Sudah? Sudah Pak. Increment every-nya berapa? 12. Nah, itu harus sama, 14,4. Oh, Biar nggak lompat-lompat. Ngerti? ngerti banget. Ngerti? Jadi, baseline grid itu bisa diatur jaraknya. Biasanya ukuran baseline grid itu sesuai dengan atau sama dengan jarak antar baris pada body text. Ngerti ya? Makasih Pak. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Insya Allah jelas. Oke, kalau sudah jelas, saya kira saya cukupkan dulu. Saya minta kalian selesaikan 32 halamannya. Nanti minggu depan saya akan cek satu persatu hasilnya. Kalian sudah mengerti atau belum cara mengatur teksnya. Dan itu nanti dicatat ya, saya catat, biasanya saya catat satu-satu. Catatnya itu untuk sebagai bahan kontrol. Setiap orang itu dipastikan bisa mengerjakan. Jadi saya kepenginnya itu setiap orang bisa mengerjakan ini dengan baik. Paham ya? Jadi bukan berarti saya ngontrol kalian seperti anak kecil, bukan. Tapi saya harus memastikan bahwa setiap mahasiswa mengerti apa yang saya sampaikan. Perkara nanti saya harus mengulangnya berkali-kali, nggak apa-apa. Yang penting harus paham. Begitu ya. Jadi prinsip saya kalau mengajar itu harus paham. Ya. Kalau perlu saya ulang 5 kali pertemuan juga nggak apa-apa. Ya, kira-kira dari saya itu saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Tapi minggu depan kalian harus sudah persiapkan ini ya. Persiapkan After Effects, Premiere, sama Adobe Audition ya. Bisa? Bisa? Bisa Pak. Bisa, oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yo.